ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Setelah kita mempelajari Al-Ilhad bi Asma'illahi Ta'ala ada 4, kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan dengan kelanjutan membahas masalah nama dan juga sifat Allah. Fadhal. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala wal wajibu itsbatu asma'ihi wa i'tiqadu ma tadullu 'alaihi min sifati kamalihi wa nu'udi jalalihi. Dan wajib menetapkan nama-nama Allah dan meyakini apa yang menunjukkan atasnya dari nama-nama Allah, sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa menyelewengkan, wala ta'tilin, tanpa meniadakan, wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, dengan tanpa membagaimanakan dan memisahkan, ala haddi qaulihi subhanahu, atas batasan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah sesuatu pun. Dia Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Lalu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang mengimani nama dan sifat Allah? Wal wajibu, kewajiban kita pertama isbatu asma'ihi, kita wajib menetapkan bahwa Allah punya nama, dan nama yang kita tetapkan nama Allah yang beri nama dirinya. Tidak boleh kita menambah nama yang itu dari karya kita. Yang nomor 2, wa'tiqadu ma tadullu alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, dan kita wajib meyakini apa yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna dan juga penjelasan dari keagungan Allah. Ini yang wajib kita pertama menetapkan nama Allah Ta'ala. Yang nomor 2 bahwa nama dan sifatnya Allah Ta'ala adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini bedanya dengan nama dan sifat manusia atau hambanya yang serba memiliki kekurangan. Yang nomor 3 min ghairi takhrif, tanpa dipalingkan maknanya. Jadi kalau namanya yaitu Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Wala ta'tilin, dan jangan dibuang, jangan dibatalkan maknanya. Takhrif itu memalingkan ya makna kepada yang lain. Kalau taktil membuang, jadi nama tapi enggak punya nama, enggak punya arti. Wa min ghairi takyifin, dan jangan membayangkannya. Dibayangkan tidak boleh, karena Allah Ta'ala tidak dibayangkan. Wala takyif, dan mengatakan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, tidak boleh. Seperti Allah Ta'ala di atas arsy. Tapi Allah Ta'ala setiap malam yaitu keluar, yanzilu minas sama'id dunya, setiap malam turun ke langit dunia, mengabulkan doanya orang yang memohon pada Allah. Namun bukan berarti bahwasanya ketika Allah Ta'ala turun ke dunia lalu tidak ada di arsy. Salah. Allah Ta'ala di arsy tapi turun ke dunia. Bagaimana kita tidak tahu. Itu namanya adamut takyif. Tapi kalau kita turun berarti sudah tidak di atas. Ketika kita di bawah berarti tidak ada di atas. Namun Allah Ta'ala di atas arsy, ketika turun tetap Allah di arsy. Karena Allah Ta'ala mengetahui semua makhluknya. Itulah bedanya antara sifat bagi Allah Ta'ala dan juga sifat bagi makhluknya. Wala tamsil, dan jangan disamakan. Tidak boleh menyamakannya. Tamsil itu menyamakan secara keseluruhan. Kalau tasbih menyerupakan sebagian. Wala tasbihin wala tamsilin wala takyifin. Tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita menanya bagaimana.
karena Allah Ta'ala tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Ala khatti qouli ta'ala, dengan kembali firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang memadai dia, yang menyamai dia. Suatu jenis makhluk, tidak ada makhluk yang bisa menyamai Allah. Wa huwas samiul basir, wa huwa, dan Allah as-samiul basir, maha mendengar dan juga maha melihat. Dan dua ini bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah tidak punya nama dengan dasar laisa kamitslihi syai'un. Sudah tidak sama, berarti Allah tidak punya nama. Salah. Inilah alasan kelompok Jahmiyah. Yang nomor dua, wa huwas samiul basir, menunjukkan ketika Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, berarti mendengar yang tidak sama dengan mendengar makhluknya, melihat yang tidak sama dengan melihat yaitu makhluk. Jadi Allah Ta'ala meniadakan kesamaan, tetapi Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat. Cuma nama dan sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Wal wajibu ihtiramu asma'ihi, sedangkan kewajiban kita wajib memuliakan nama Allah. Kita muliakan nama Allah karena nama Allah adalah nama yang sempurna, nama yang sangat mengandung makna yang banyak sekali. Min an yusammiya biha ghairahu, jangan sampai kita memberi nama selain Allah yang itu bukan nama Allah. Wa dzalika min tahqiqit tauhid, inilah bentuk perwujudan untuk meyakinkan atau memantapkan tauhid kita. Nah, betul. Fa'an Abi Syarih radhiyallahu anhu, dan dari Abu Syarih radhiyallahu anhu, annahu kana yumna Abul Hakam, bahwasanya dia diberi kunyah Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah itu zat yang maha menghukumi, wa ilaihil hukmu, dan kepada Allah lah berhukum. Falam takanna Abul Hakam, falam takanna Abul Qasim, falima takanna Abul Hakam, maka mengapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Faqala, maka berkata Abul Hakam, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni, sesungguhnya kaumku apabila berselisih di dalam sesuatu mereka mendatangiku. Fahakamtu bainahum, maka aku menghukumi di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini, maka ridhalah dua kelompok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu, ma ahsana hadza, betapa bagusnya hal ini. Fama laka minal walad, tidakkah engkau mempunyai anak? Qal, berkata Abu Syarih, li syarimun wa muslimun wa abdullahi, li Suraihun wa muslimun wa abdullahi, aku mempunyai anak bernama Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala Rasulullah bertanya, faman akbaruhum, dan siapa yang paling besar dalam mereka? Qultu, aku katakan Syuraih. Kemudian Rasulullah bersabda, fa anta Abu Syuraihin, maka engkau Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud dan ghairuhu, jadi dijelaskan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Baik. Ini dalam rangka memuliakan Allah Ta'ala, tidak boleh kita beri nama atau sifat yang itu bersama dengan nama Allah dan sifatnya. Wa an Abi Suraikhin radhiyallahu anhu, bersumber dari Abi Suraih, semoga Allah meridhoinya, annahu kana yukna Abul Hakam, bahwa Abi Suraih ini dijuluki, diberi kunyah Abul Hakam, bapaknya Hakim. Ya, Hakam itu ya nama Allah Al-Hakam. Hanya kita kalau memberi nama Abdul Hakam boleh, Abdul Hakim boleh, Abdul Hakam boleh. Annahu kana yukna, bahwasanya dia ini dijuluki, diberi kunyah Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menanya, innallah, maka beliau berkata, innallahu wal hakam, yang mengadili, yang menjadi hakim itu Allah, bukan kamu. Wa ilaihil hukmu, kepada Allah kalian akan dihukumi. Falima takanna Abul Hakim, kenapa kamu yaitu memberi gelar atau memberi kunyah dengan Abul Hakim? Faqala, jawabnya,
inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in. Ini menunjukkan kalau kita ditanya kita harus beri jawaban. Tidak boleh kita tanpa alasan, kita harus tahu. Sehingga dengan jawaban itu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Begini wahai Nabi, faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Kaumku ini, masyarakat ini jika berselisih, mereka itu datang kepada saya. Fa hakamtu bainahum. Lalu aku mengadili mereka. Ketika saya mengadili ini, faradhiya kilal fariqaini. Dua orang berkelahi ini senang kalau saya hukumi. Ya, dia bergembira kalau saya hukumi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, ma ahsana dzalik. Baik kalau begitu. Baik kalau begitu, kalau memang orang itu yaitu menanya tentang hukum kepada dirimu. Fama laka minal walad. Maka beliau menanya, fama laka minal walad. Kamu punya anak? Ya. Fama laka minal munad. Apakah kamu punya anak? Qala li Suraikhun. Ya, saya punya anak namanya Suraih. Wa muslimun dan muslim. Wa Abdullah dan Abdullah, 3 laki-laki semuanya. Qala, beliau menanya, faman akbaruhum. Siapa yang paling besar anakmu di antara 3 ini? Qultu Suraih, yang paling tua adalah Suraih. Qala fa anta Abu Suraih. Ini menunjukkan kalau punya anak maka kita beri nama diri kita ini, banyak anak yang pertama Fatimah ini Abu Fatimah. Kalau anak pertamanya, kalau anak pertamanya laki-laki umpamanya Fauzan, Abu Fauzan. Ya, kita menyebut nama yang anak yang paling tua. Ini juga termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau dikatakan Abul Qasim, karena punya anak yaitu Qasim, Abul Qasim. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Penjelasan dari hadis ini bahwasanya kita tidak boleh memberi nama Al-Hakam atau Abul Hakam, karena ya ini yang mengadili adalah Allah. Wa ahkamul hakimin. Allah Ta'ala paling mengadili semua para hakim. Ya, dan ini menunjukkan kita wajibnya merubah nama-nama jika nama itu ada hubungannya dengan nama Allah. Ya, maka kita wajib merubahnya. Walaupun kita harus datang yaitu ke tempat yaitu akte yang lain, kelahiran yang lain, tidak mengapa dirubah. Ya, karena kita wajib merubah. Karena nama untuk orang itu gampang ya, dirubah tidak mengapa. Tapi kalau nama ini tidak dirubah kita berdosa. Kecuali orang kalau tidak tahu namanya maka harus tanya pada orang punya ilmu, nama saya ini kok saya tidak tahu artinya, dirubah. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu berbuat yang kamu tidak punya ilmunya. Baik, lanjutkan. Habibullah Ta'ala, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyatahu min ajli ihtirami asma'illah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunyahnya karena untuk memuliakan nama Allah. Dan Allah huwal hakamu, karena Allah itu saja Maha mengadili ala al-itlaq secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah hanya menghukumi, tidak ada yang dapat memberikan hukuman terhadap apa yang Allah hukumi. Wa huwal hakamu fid dunya wal akhirah. Dan Allah itu dengan menghukumi di dunia dan di akhirat. Yahkumu fid dunya baina khalqihi bi wahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'ihi. Yang Allah yang menghukumi di dunia antara makhluk-makhluknya dengan wahyunya yang Allah turunkan kepada para nabinya. Wa yahkumu bainahum yaumal qiyamati bi'ilmihi bima ikhtalafu fihi wa yunsifu al-mazluma min al-zalimi. Dan Allah menghukumi di antara mereka pada hari kiamat dengan ilmunya terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Dan Allah mengadili orang yang dizalimi jadi orang yang berbuat zalim. Baik, faghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kunyatahu. Maka beliau merubah, jangan Abul Hakam lah. Nama anakmu siapa? Suraih, ya Abu Suraih. Nah, ya.
Karena Al-Hakam itu nama Allah. Min ajli ikhtirami asma'illah, dalam rangka kita memuliakan nama Allah. Karena nama Allah Ta'ala tidak boleh dipinjam untuk nama makhluknya. Dengan dasar ayat tadi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengan nama tersebut. Li'anna Allah huwal hakam 'alal itlaq. Karena Allah Ta'ala yang mengadili secara mutlak, secara umum, secara keseluruhan. Apapun yang diperselisihkan oleh hambanya, Allah yang mengadili. Tapi kalau kita memberi nama Abdul Hakam boleh. Abdul Hakam Al-Mubarak ini hambanya yang yaitu mengadili dan juga yang memberi berkah boleh. Ya, Abdul Hakam boleh, Abdul Hakim boleh, tetapi kalau Al-Hakam tidak boleh, karena itu nama Allah. Qala ta'ala wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dan Allah lah yang mengadili, tidak ada yang mengganti bagi hukumnya Allah. Ya, Allah yang mengadili kita. Tidak boleh manusia mengadili orang yang itu bukan hukumnya Allah. Nah, tetapi kita hendaknya mengadili dengan hukumnya Allah. Karena Allah Ta'ala huwa ahkamul hakimin, paling baiknya mengadili orang. Wa huwal hukmu fid dunya wal akhirah. Wa huwal hakamu fid dunya wal akhirah. Dan dialah yang mengadili di dunia ini dan juga di akhirat. Yahkumu fid dunya baina khalqihi. Maka Allah akan menghukumi di dunia ini di antara makhluknya bimujibihi biwahyihi alladzi anzalahu ala anbiya'ihi, dengan wahyunya yang Allah turunkan kepada para nabinya. Ya, jadi kita tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Wa yahkumu bainahum yaumal qiyamah bi'ilmihi fi makhtalafu fihi. Dan Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat dengan ilmunya ketika mereka berselisih. Allah yang mengadilinya. Karena Allah ahkamul hakimin, yang paling mengadili hamba. Wa yansiful madluma minadz-dzalimin, dan kita harus berbuat adil ya terhadap orang dizalimi dari orang yang menzalimi. Tidak boleh kita berbuat curang. Maka dalam satu hadis, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim supaya dia tidak menzalimi, madluman, dan supaya dia tidak dizalimi oleh yang menzalimi. Unsur akhaka zaliman au madluman, maka tolonglah, ya belalah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalimi supaya tidak berbuat zalim, wal madlum, dan yang dizalimi supaya mereka terlepas dari kezaliman saudaranya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi hadzal hadithi dalilun 'ala al-man'i min at-tasammi bi asma'illahi ta'ala mukhtassati wa bihi. Dan dalam hadis ini terdapat dalil atas larangan menamakan diri dengan nama-nama Allah yang dikhususkan untuk dirinya. Wal man'u mimma yuhimu 'adami ihtirami laha, katakanni bi abil hakami wa nahwi. Dan larangan dari menuduh Allah tidak memiliki kemuliaan dari nama-namanya, seperti memanggil dengan Abdul Hakim dan selainnya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis tadi yang berhubungan dengan Abdul Hakam, dalilun 'alal man'i, dalil larangan kita minat tasammi bi asma'illahi ta'ala, dilarang kita memberi nama diri kita, memberi nama keluarga kita, anak kita, kerabat kita, yang itu nama Allah khusus untuk dirinya. Makanya kita wajib mengetahui nama-nama Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mengambil nama Allah Ta'ala untuk diberi nama anak-anak kita. Wal man'u mimma yuhimu atamal ikhtirami bihi lah. Dan larangan ini menunjukkan yaitu ketika ada keraguan, yuhimu, tidaklah pula berarti dia tidak memuliakan bagi nama tersebut. Ya, kita harus menjauhi hal-hal yang menjadi keraguan, tidak, yaitu ikhtiram kepada nama. Maka kita hendaknya
memberi nama-nama yang baik, tapi nama ini jangan sampai namanya Allah. Katakan nih seperti memberi kunyah, bi Abil Hakam tidak boleh, ya. Wa nahwi dan semisalnya, atau yakni bi Abil Razzaq juga tidak boleh. Walaupun tadi Al Hakam karena dia mengadili, dikatakan ini bapaknya hakim tidak boleh. Karena Al Hakam itu adalah Allah. Wa huwal Hakam yahkumu baina ibadihi. Ini pentingnya kita memuliakan nama Allah Ta'ala. Jangan sampai kita yaitu memberi nama keluarga kita yang itu namanya Allah, dalam rangka ikhtiram kita memuliakan Allah, karena Allah wajib kita muliakan, karena tidak ada yang mulia kecuali Allah. Nah, qala al-mu'allif ta'ala wa min ihtirami asma'illahi, dan termasuk memuliakan nama-nama Allah, alla yaqula al-insanu li mamlukihi 'abdi wa amati. Tidak selayaknya bagi manusia untuk berkata kepada para budaknya, budak-budakku, budak laki-lakiku dan budak-budak perempuanku, lima fidzalika min ihamil musyarikati fil rububiyyati. Berdasarkan hal itu disebabkan karena dia ragu di dalam bersedikan dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wa min ikhtirami asma'illah, termasuk memuliakan nama Allah Ta'ala, alla yaqulal insanu limamlukihi, agar orang itu tidak memberi nama kepada yang dimiliki, yang mamluk itu namanya budak. Jangan dikatakan abdi. Kalau abdi itu berarti hambaku. Katakan yakni yaitu mamluki. Wa amati tidak boleh. Amat itu budak perempuan. Lima dzalika, karena yang demikian itu min ibhamil musyarakah, termasuk ada keraguan di situ atau tersimpan di situ musyarakah fi rububiyah, berserikat di dalam rububiyah, karena semuanya ini hambanya Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, ya Allah saya ini hambamu. Jadi kita tidak menyebut abdi, ini hambaku, karena kita semuanya hambanya Allah. Tetapi disebutnya aja mamluki, yang kita ini yang saya miliki, mamluk. Tidak boleh menyebut amati karena untuk wanita, ya. Tetapi kita sebut mamluk, ini mamluku, mamluki. Tidak boleh abdi, karena abdi itu hambaku. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka wati rabbaka aski rabbaka, iski rabbaka, janganlah mengatakan salah satu dari kalian, berilah makan Rabbmu, Tuhanmu, dan berilah kemenangan Rabbmu, dan wudhui wadhi rabbaka wudhuilah. At'im rabbaka, berilah makan Tuhanmu, wadhi rabbaka wudhui, dan berilah kemenangan Rabbmu, dan berilah minuman Rabbmu. Wal yakun, dan banyak yang mengatakan sayyidi wa maulaya, Tuhanku dan majikanku. Wala yakul ahadukum, dan janganlah yang mengatakan salah dari kalian abdi wa amati, hambaku dan budak perempuanku. Wal yakul, dan yang mengatakan fataya wa fatati wa gulami, anak-anak laki-lakiku, anak-anak perempuanku, dan anak-anakku. Wa fi sahihaini, wa fi sahihi disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, dan ini sahabat yang belakangan masuk Islam, sekitar yaitu 3 tahunan setelah masuk Islam, namun banyak sahabatnya, banyak hadisnya, dan ini dibenci oleh kelompok Syiah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqul ahadukum, jangan sampai salah satu di antara kamu itu berkata, at'im rabbaka, bila makan tuanmu. Rabbun itu maknanya Malik, Razik, Khalik, ya.
Tetapi yang betul at'im yaitu fataka boleh, atau at'im yaitu fulan boleh, ya. Jadi jangan mau dia at'im rabbaka, berilah makan Tuhan, dan Tuhan itu Tuhanmu, tidak boleh. Wa wadzi rabbaka, dan wuduilah yaitu Tuhanmu karena dia mampu. Waski rabbaka, dan kasihlah minum Tuhanmu tidak boleh. Jadi Rabb itu mana sayyid. Tetapi fal yaqul sayyidi. Ya. Ini ya, maka hendaklah mengatakan sayyidi. Sayyid itu maknanya orang yang mulia, atau yaitu orang-orang tua kita dinamakan sayyid. Wa maulaya, dan kekasihku, boleh. Wala yakul akhatukum, jangan salah satu kamu di antara kamu mengatakan abdi, ini budakku, tidak boleh. Karena abdi itu hamba, abdun. Wa ana abduka, saya hambamu ya Allah. Wa amati, dan juga hamba perempuan tidak boleh. Yang boleh fataya, ini pemudaku, atau fatati, atau pemudiku. Wa gulam, ini adalah gulamku, tidak, maka boleh. Tetapi Rabbi at'im rabbaka tidak boleh, karena rabbaka itu ada kesamaan dengan Allah. Rabbunallah wa rabbukum, Rabb kami dan Rabbmu itu adalah Allah. Nah ini ya, ini tata bahasa yang harus kita fahami. Walaupun tahu betul yaitu yang dimaksudkan Rabba ini abdun, tapi istilah penyebutan Rabba tidak boleh. Karena Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Naam, kamil. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-alfadhi rabbika abdi ammati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari lafaz-lafaz ini, Rabbmu atau Tuhanmu, hamba-hambaku, dan budak perempuanku. Karena tuhimut tasyriki ma'allahi wa saddan tuhimut tasyrika ma'allahi, karena di situ dapat memberikan pemahaman kesekutuan kepada Allah, wa siddan li'ati wa hasman limuddati syirki. Rasul melarang hal tersebut untuk menutup celah keburukan dan untuk menutup materi kesyirikan. Wa arsyadal malika ay yaqula fataya wa fatati. Wa arsyadal malika, betul nah. Betul ya, wa arsyad. Wa arsyadal malika ay yaqula fataya wa fatati wal abda ay yaqula sayyidi wa maulaya. Dan Rasulullah SAW membimbing kepada para majikan untuk mengatakan pemudaku dan pemudiku, wal abdan, dan untuk seorang budak untuk mengatakan sayyidi, tuanku dan majikanku. Wa min ihtiram asma'illah bermaksud wa min ihtirami asma'illah subhanahu, dan termasuk memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yuraddu man sa'ala billahi, bahwasanya tidak ditolak tidaklah menolak siapa yang meminta dengan Allah. Taib. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil alfadhi. Rasulullah SAW melarang kalimat-kalimat sebutan-sebutan ini, seperti Rabbaka, Tuhanmu. Ini Tuhan kita adalah Allah. Abdi, ini hambaku. Kita semuanya hambanya Allah. Amati, yani hamba, ya perempuanku. Ini semuanya hanya Allah, bukan hanya kita. Ya. Li'annaha tuhimut tasyrika ma'allah, karena itu bisa membuat keraguan bersekutunya bersama Allah. Ini berarti bersekutu ini.
Kenapa dikatakan ini Rabbuka? Allah. Ini Rabbuka, Rabbmu. Wasattan lil dzari'i, dan untuk menutup yaitu hal-hal yang menuju kepada yaitu ketidakbaikan dzari'ah, yang membendung kepada hal-hal yang terlarang. Wa khasman lima tati syirki, dan memutus kepada materi kesyirikan, membendung hal-hal yang menuju kepada kesyirikan walaupun niatnya baik, tapi istilah-istilah yang itu berserikat dengan Allah sebaiknya kita jauhi, ya, kita menjauhinya. Wa arsadal malika ayakula, dan yaitu memberi penjelasan kepada yang memiliki tuan, ayakula fata, ya ini pemudaku, au fatati, ini pemudiku, boleh. Nah, ini kalau buru saya boleh, khatimati boleh, atau khatimi, khatim pelayan. Nah boleh, ya itu, ini pelayanku, pembantuku, musa'idi boleh. Wal abdu ayakula, dan seorang budak pula, yang budak di sini ayakula sayyidi, ini tuanku atau majikanku boleh. Wa maulaya, dan kekasihku, hanya orang yang mencintai saya. Nah, ini yang harus kita pahami. Wa min ikhtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala, dan termasuk memuliakan nama-nama Allah ta'ala, annahu la yuradda man sa'ala billah, jangan ditolak kalau ada orang meminta dengan menyebut nama Allah. Wallahi saya ini butuh hutangan, jadi butuh hutang. Nah, kalau ada orang bicara demikian, kita mampu menghutangi. Sekiranya kita mampu menghutangi sedikit, kita hutang. Kalau kita merasa keberatan untuk menghutangi banyak karena kita punya kepentingan, kita hutang semampu kita. Ya, jadi la yuradda man sa'ala bilahnya. Wallahi, billahi saya ini butuh bantuan, kasih walaupun sedikit. Karena mereka menyebut nama Allah. La yuraddu man sa'ala billah. Ya, jangan ditolak orang yang minta bantuan dengan menyebut nama Allah. Fadhil. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ista'adha billahi fa'iduhu, barang siapa mohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dan barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Tabi'adha at-tabara Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adha billah, barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah, fa'iduhu, lindungilah. Sebagaimana orang kafir ketika berperang dengan orang kafir, maka lari orang kafir itu pergi ke negara orang muslim untuk perlindungan. Wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada salah seorang kafir meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, berilah perlindungan, ya, sehingga dia mendengarkan ayat Allah. Namun ketika datang orang kafir berlindung di negara kaum muslimin, harus diajari dengan tauhid, ya, diajari, jangan dianiaya. Ketika mereka masuk Islam, alhamdulillah. Ketika tidak mau masuk Islam, maka pakaiannya harus tidak sama dengan pakaian orang muslim. Itu namanya kafir dhimmi. Mereka punya hak, yaitu hak untuk fidyah. Tapi kalau mereka masuk Islam, punya hak seperti kita kaum muslimin. Ini jadi siapa saja minta perlindungan dengan menyebut nama Allah dan dia berhak untuk dilindungi, maka lindungilah. Dan siapa yang meminta karena Allah Ta'ala dan kita tahu itu memang berhak untuk meminta, maka berilah. Wa ammas sa'ila fala tanha. Adapun orang minta, janganlah kamu membentaknya. Kemudian juga ada ayat lis-sa'ilina. Gimana ayatnya itu?
Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, hartamu itu ada harta yang sifatnya tersendiri untuk orang yang minta-minta dan untuk orang miskin yang dia menjaga kehormatan dirinya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lumun, kita punya harta itu harus ada jatah. Ini harta bukan milik saya semuanya. Ini ada haknya orang yang miskin, ada haknya orang minta-minta karena Allah, maka kita kasih. Lis-sa'il wal mahrum. Nah. Di anmana aman sa'ala billahi yadullu ala adami ijlalillahi. Karena menolak siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah menunjukkan atas tidak memuliakan nama Allah. Wa fi i'ta'ihi dalilun ala ta'zimillahi wa taqarrubi ilaihi subhanahu. Dan di dalam memberikan kepadanya sebagai dalil sebagai petunjuk atas ia memuliakan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna man aman sa'ala billahi, karena mencegah orang minta dengan menyebut nama Allah, yadullu ala adamil ijlalillah, berarti orang itu tidak mau memuliakan Allah. Tapi kalau ada orang minta dengan nama Allah untuk kemaksiatan tidak boleh. Dengan dasar apa? Ya, aku sebut nama Allah, aku minta bantuan ya untuk berjudi, aku minta bantuan ya untuk domino, maka tidak boleh. Karena ada ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam urusan permusuhan dan juga dalam urusan dosa. Walaupun mereka menyebut nama Allah. Jadi dia menyebut nama Allah, kita lihat untuk apa. Kalau orang itu perlu ditanya, kamu hutang untuk apa? Kamu minta untuk apa? Jika minta untuk judi tidak boleh. Saya minta duit untuk judi karena kalah tidak boleh. Karena kita tidak boleh ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Jadi hadis ini perlu kita pahami. Man ista'adza billah fa'iduhu wa man sa'ala billah. Siapa minta pada Allah Ta'ala, kita lihat dulu kamu minta dengan menyebut nama Allah, minta saya ini untuk apa? Kalau untuk keharaman tidak boleh, karena kita tidak boleh membantu orang berbuat maksiat. Kalau untuk kebaikan maka kita mampu, kita dianjurkan untuk membantu semampu kita. Wa fi i'ta'ihi dalilun ala ta'zimillah. Dan kalau kita mau memberi orang yang minta dengan menyebut nama Allah ini, berarti kita ikut mengagungkan Allah. Wa taqarrubi ilahi subhanahu, dan kita dalam rangka juga mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Nah, Al-Mu'allif Ta'ala wa min ihtirami asma'illahi ta'ala, dan termasuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu la yus'alu biwajhillahi ta'ala illa al-jannatu ijlalan lillahi wa ikraman lahu wa ta'ziman lahu. Bahwasanya tidak diminta dengan wajah Allah Ta'ala kecuali surga, sebagai pengagungan kepada Allah, kemuliaan kepadanya dan pengagungan kepada Allah. Ini ada kekhususan minta dengan menyebut yaitu surga, dengan menyebut biwajhillah. Wa min ikhtirami asma'illahi ta'ala, dan termasuk memuliakan nama Allah, annahu la yus'alu biwajhillahi ta'ala, tidak boleh orang itu diminta dengan menyebut nama Allah Ta'ala illal jannatu, kecuali surga. Ya, as'alu biwajhillahil jannata, ya aku mohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut namanya Allah, wajah Allah yaitu surga, boleh. Ini la yus'alu biwajhillah, tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah, karena Allah punya wajah. Wa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika, ada wajah, tapi jangan terlintas wajahnya Allah sama dengan makhluknya. Ijlalan lillahi, karena memuliakan Allah, wa ikraman lahu, dan juga memuliakannya, wa ta'ziman lahu, dan juga karena mengagungkan Allah. Jadi tidak boleh kita meminta dengan menyebut biwajhillah illal jannah. Nah, An Jabir radhiyallahu anhu
qala, dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannatu. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan olehnya Abu Dawud. Fala yus'alu bi wajhillahi ta'ala ma huwa hakirun min hawaijid dunya. Maka tidak diminta dengan wajah Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang rendah, dari hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan dunia. Wa innama yus'alu bihi ma huwa ghayatul matalibi. Dan hanyalah Allah itu diminta dengan wajahnya apa yang menjadi puncaknya keinginan atau permohonan. Wa huwal jannatu, yaitu surga. Aw ma huwa wasilatun ilal jannati mimma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin. Atau apa yang menjadi perantara menuju surga dari apapun yang mendekatkan diri kepada wajah Allah dari ucapan maupun perbuatan. Naam. Hadza hadis ma rawahu Abu Dawud rahimahullah taala. An Jabir radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu, janganlah diminta Allah Ta'ala biwajhillah, dengan menyebut wajah Allah, illal jannatu, kecuali surga. Tidak boleh la yus'alu biwajhillah, yani illa dunia, tidak boleh, karena surga puncaknya nikmat dan tidak pernah ada kenikmatan di dunia ini yang melebihi kenikmatan surga. Ya, ini adab. Wala fala yus'alu biwajhillahi ta'ala ma wa hakirun min khawaijid dunya. Tidak boleh diminta Allah Ta'ala dengan menyebut namanya yang dia itu hina dalam urusan dunia. Umpamanya la yus'alu biwajhillahi illa zauj, tidak boleh. La yus'alu biwajhillah yani illal ardu, tidak boleh, karena itu urusan dunia. Tetapi urusan yaitu surga, puncak kenikmatan di akhirat, maka ini dibolehkan. Wa inna ma yus'alu bihi, tetapi diminta dengan menyebut wajhilani huwa ghayatul matalib, jika yang diminta di puncaknya yang diminta. Puncak yang diminta adalah surga. Wa wal jannatu. Nam la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Aw ma huwa wasilatun ilal jannah, atau yang menuju sarana menuju ke surga, mimma yuqarribu ilai min qaulin, yang mendekatkan dia ini kepada surga, baik berupa ucapannya atau amalnya boleh. Namun paling bagus tadi la yus'alu biwajhillahi illal jannah, maka jangan kita memohon dengan menyebut nama Allah Ta'ala kecuali surga, karena ini adalah kemuliaan di akhiratnya nanti. Nah, fadhal. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala, wa min ihtirami asma'illahi, dan termasuk memuliakan nama-nama Allah, Allah yughfarul halafu biha, tidak sepantasnya memperbanyak bersumpah dengan menyebut nama-namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, yuridu, Allah menginginkan, la tahrifu, janganlah kalian bersumpah. Di anna kasratal halafi tadullu ala istighfafi billahi, karena memperbanyak sumpah itu menunjukkan atas meremehkan Allah, wa adami ta'zimilah, dan tidak mengagungkan Allah, wa dzalika mimma yunafi kamal tauhid wal wajibi, dan hal tersebut termasuk menghilangkan dari kesempurnaan tauhid yang wajib. Baik. Kemudian larangan yang lain, kita dilarang sering bersumpah wallahi wallahi wallahi. Ini banyak dilakukan oleh orang Arab, orang awam. Billahi wallahi. Wa min ihtirami asma'illah, termasuk kita wajib memuliakan nama-namanya Allah Ta'ala, alla yuksiral khalafa biha. Nah, supaya kita tidak sering bersumpah wallahi wallahi. Boleh kita bersumpah dalam hal yang sangat penting, meragukan, supaya orang itu yakin, wallahi, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa aku tidaklah pinjam uangmu, bahwa saudaraku tidak pinjam uangmu, saya tahu, dengan aku menyebut nama Allah. Boleh, untuk meyakinkan perkara.
Tapi untuk sifatnya senda gurau, ya billahi wallahi bicara tidak boleh. Ya, karena ini menyebut nama Allah, kita harus ikhtiram, yaitu menjaga nama Allah. Waqfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpahmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman agama dan juga pemahaman tafsir Al-Qur'an. Yuritu la takhlifu. Maksudnya di sini janganlah kamu sering bersumpah. Boleh bersumpah kalau hal yang sangat penting dibutuhkan orang itu untuk meyakinkan prinsip kita. Lianna kasratal halifi, karena banyaknya bersumpah, tadu 'alal istighfafi billah, menunjukkan meremehkan Allah. Ya, istighfaf, meremehkan Allah. Wa adamit ta'zimi lahu, dan tidak mau mengagungkannya. Padahal kita harus mengagungkan Allah karena Allah Al-Azim. Ya, wa dzalika mimma yunafi kamalat tauhidil wajibi. Yang demikian itu sering bersumpah atas nama Allah Ta'ala padahal tidak ada kebutuhannya, maka ini akan meniadakan kesempurnaan tauhid yang sempurna. Tauhid al-wajibi maknanya tauhid al-kamil yang sempurna. Fadhal. وعن سلمان رضي الله عنه ينتهي سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga orang yang tidak akan dibicara oleh Allah dan tidak akan disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih, yaitu Usaimitu zanim, yaitu orang tua yang berzina, wa a'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong, wa rajulun ja'alallaha bid'ati, dan seorang laki-laki yang menjadikan Allah bagi barang dagangannya, la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi wala yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya dan tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Baik. Wa an Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada tiga perkara, tiga amalan yang jelek. La yukallimuhumullah, Allah tidak mau bicara dengan mereka. Berarti dengan tiga ini, Allah tidak mau bicara dengan mereka, maknanya tidak mau bicara dengan senang hati. Karena besok setiap orang mati akan Allah Ta'ala berbicara pada mereka. Wala yuzakim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Dan nomor tiga, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Perhatikan tiga perkara ini. Allah tidak mengajak bicara dari kiamat. Allah Ta'ala tidak membersihkan dosa mereka. Mereka pasti dihukum oleh Allah Ta'ala. Pertama, Usaimitun zanin. Usaimitun zanin, orang tua yang zina. Orang tua lain dengan orang yang masih muda. Dan masih muda yaitu syahwatnya kuat sekali. Sedangkan orang tua sudah menurun syahwatnya. Jadi Usaimitun zanin, jadi orang tua yang berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Yang nomor dua, wa'ailun mustakbirun, ya, yaitu orang yang miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu, ada seorang yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai perdagangannya, supaya laku dagangannya. La yashtari illa biyaminihi, tidak mau bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Tidak mau membeli kecuali dengan menyebut nama wallahi, ya, saya membeli fulan sana sekian, dia bersumpah dengan nama Allah. Nah ini makanya bersumpah atas nama Allah itu melariskan dagangan tapi tidak memberkahi keuntungannya.
Wala yabi'u illa biyaminihi. Dan orang itu tidaklah menjual kecuali dengan sumpahnya. Ini membelinya saja belum boleh. Bermaksud untuk menipu orang. Jadi kita bicara keladaran ini, sebetulnya bapak itu berapa sih membelinya? Kita boleh tidak memberitahu. Pokoknya saya jual sekian. Terkadang orang itu dibujuk oleh setan supaya orang itu mau membeli, bohong. Ini betul, saya ini hanya keuntungannya hanya 50, ya, padahal dia keuntungannya lebih daripada situ. Kebohongan yang diperoleh dari orang pedagang yang berdusta maka tidak akan berkah. Makanya sekarang banyak bank itu bangkrut karena Allah Ta'ala sudah berjanji, ya, bahwasanya orang-orang yang makan riba yatakhabbatu syaitanu minal masih, seperti orang kesurupan yang diganggu oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Wa makna ja'alallaha bid'atahu ay ja'alal khalafa billahi bid'ah, atau menjadikan sumpahnya kepada Allah Ta'ala ini agar dagangannya laris, tidak boleh, ya. Fa fihi syiddatul wa'id ala kasratil khalifi, dan hatinya menunjukkan ancaman yang keras dari Allah Ta'ala bagi orang yang suka bersumpah. Ini pekerjaannya orang yang misalnya berjualan, wallahi wallahi, bahkan kadang-kala juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada hubungannya dengan jual beli. Maka kita yakini bahwa Allah Ta'ala memberi rezeki kita laris dan tidak, ini kita harus jujur, karena kejujuran ini membuat keberkahan kita mendapatkan rezeki, ya. Laris tapi berdusta maka tidaklah berbarokah. Ya anna dzalika yatulu ala istighfafi bihaqqillah, yang demikian itu sering bersumpah menunjukkan meremehkan haknya Allah Ta'ala, wa atam ihtirami asma'ihi, dan orang tersebut tidak mau memuliakan nama-namanya Allah. Baik, begitulah ya yang dapat sampaikan. InsyaAllah akan berlanjut di waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu, kita fahami dan juga kita dakwakan terutama kepada keluarga kita, karena kita selama 24 jam bersama keluarga, anak, istri dan yang lainnya. Ketika kita mendengar dari ucapan mereka yang keliru, dengan ilmu yang kita miliki segera kita bisa memberi pelajaran pada mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.